Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu konsep filosofis yang, paling dalam dan mungkin paling sering disalahpahami, wahdatul wujud. Pernah kepikiran nggak sih, gimana sesuatu yang ilahi itu bisa terasa jauh banget, tapi di saat yang sama, kok rasanya dekat sekali? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebuah paradoks yang bikin para filsuf pusing selama berabad-abad. Coba deh kita pikirin. Di satu sisi, kita tahu Tuhan itu maha agung, beda banget sama ciptaannya. Tapi di sisi lain, kita juga merasa dia itu begitu dekat, hadir di mana-mana. Jadi, gimana caranya dua hal yang kelihatannya bertolak belakang ini bisa sama-sama benar? Oke, biar nggak bingung, kita bakal urai pertanyaan besar ini lewat 6 langkah. Kita mulai dari paradoksnya dulu, terus kita dalemin apa itu kesatuan wujud, sampai nanti kita lihat gimana caranya dunia ini bisa jadi semacam cermin ilahi. Yuk kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Jadi masalah utamanya kan ini, gimana Tuhan bisa terpisah dari dunia, tapi pada saat yang sama hadir di dalamnya. Nah ini dia nih ketegangan filosofis yang mau kita coba pahami sama-sama. Dan perlu diingat ya, pertanyaan ini tuh bukan pertanyaan baru. Ini udah jadi pekerjaan rumah klasik buat para teolog dan filsuf dari zaman dulu. Mereka semua berusaha keras mencari cara untuk mendamaikan dua kebenaran yang kelihatannya saling nabrak ini. Nah, untuk memandu penjelajahan kita kali ini, kita akan mengacu pada pemikiran seorang filsuf besar, Ibn Arabi. Tapi, kita akan melihatnya lewat kacamata riset akademik modern. Jadi, ini bukan sekedar mengulang pemikiran kuno, tapi memahaminya dengan pendekatan masa kini. Sekarang, kita masuk ke istilah kuncinya nih, wahdatul wujud. Kalau dengar istilah ini, pasti langsung kebayang nama Ibnu Arabi kan? Nah, tapi tunggu dulu. Ada satu fakta yang bakal bikin kalian kaget. Gampangnya gini, wahdatul wujud itu sebuah konsep yang bilang kalau pada dasarnya wujud yang benar-benar ada itu cuma satu, Tuhan. Terus, semua yang kita lihat di alam semesta ini, itu semua cuma manifestasi atau ya cerminan dari wujud yang satu itu. Nah, ini dia yang mengejutkan. Seperti yang bisa kalian lihat, ternyata Ibnu Arabi sendiri sama sekali nggak pernah pakai istilah wahdatul wujud di semua tulisannya. Kaget kan? Ini fakta yang penting banget loh, karena bisa mengubah cara kita memandang pemikiran beliau. Jadi gimana ceritanya? Gini, istilah itu sebenarnya kesimpulan dari para peneliti setelahnya. Mereka mempelajari karya-karya Ibnu Arabi yang super kompleks dan menyimpulkan bahwa wahdatul wujud adalah label yang paling pas untuk menggambarkan pandangan beliau tentang hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya Ibn Arabi mendamaikan paradoks Tuhan yang jauh sekaligus dekat tadi? Nah, jawabannya ada di kemampuannya yang luar biasa untuk menyeimbangkan dua konsep yang kelihatannya saling bertentangan. Di sini kita ketemu dua istilah penting. Yang pertama, tanzih atau transendensi. Ini gagasan kalau Tuhan itu jauh, maha suci, pokoknya beda total dari kita sebagai ciptaan. Lawannya adalah tashbih atau imanensi. Ini gagasan kalau Tuhan itu dekat, bisa kita kenali lewat tanda-tanda di alam semesta. Nah, biasanya nih, para pemikir lain itu cenderung milih salah satu. Tapi disinilah letak kejeniusan Ibn Arabi. Dia nggak milih salah satu. Justru menurutnya, dua-duanya itu benar pada saat yang bersamaan. Tuhan itu transenden sekaligus imenen. Dia nggak bisa dibandingin, tapi juga bisa dikenali lewat ciptaannya. Kunci buat ngerti pemikiran beliau itu, ya ini, gimana dia bisa menyatukan dua hal ini. Lalu, gimana caranya dia bisa menyatukan dua hal yang kelihatan berlawanan itu? Nah, di bagian keempat ini kita akan lihat kuncinya, yang ternyata ada di satu ide yang sangat kuat, gagasan tentang cerminan ilahi. Fundasi dari semua argumen ini itu berasal dari hadis ini. Kalimat yang bilang kalau manusia diciptakan atas rupanya, ini jadi titik awal buat memahami hubungan antara pencipta dan ciptaan. Artinya apa? Wah, ini dalam banget. Kalau manusia dan alam semesta secara luas membawa citra Tuhan, itu artinya alam semesta ini bukan sesuatu yang terpisah total, melainkan yaitu tadi, sebuah cermin yang memantulkan sifat-sifat sang pencipta. Oke, biar ide yang abstrak ini jadi lebih gampang dicerna, Ibn Arabi pakai sebuah analogi yang menurut saya sangat cerdas dan gampang dipahami. Yuk kita lihat gimana analogi ini bisa ngebantu kita. Caranya gini, coba deh bayangkan hubungan antara ruh dan jasad kita sendiri, hubungan antara jiwa dan raga. Analogi yang kelihatannya simpel ini ternyata jadi kunci buat membuka seluruh pemahaman tentang wahdatul wujud. Coba kita lihat, ruh itu kan esensi kita yang nggak kelihatan, realitas batin kita. Sementara jasad atau tubuh itu bentuk fisik yang kelihatan, kayak casing atau kendaraan buat ruh. Beda banget kan keduanya? Satu nggak kelihatan, satu lagi kelihatan jelas.
Logikanya begini, coba ikuti ya. 1, ruh itu nggak kelihatan, jasad itu kelihatan. 2, keduanya beda banget, tapi jadi satu kesatuan yang utuh sebagai manusia. Kita nggak bisa pisahin kan? Nah, ini puncaknya, langkah ketiga, analogi ini kita bawa ke skala yang lebih besar. Tuhan itu adalah realitas batin yang tak terlihat, sementara alam semesta ini adalah manifestasinya yang terlihat atau zahirnya. Ini dia poin pentingnya. Alam semesta itu bukan Tuhan, sama seperti tubuh kita bukanlah jiwa kita. Tapi alam semesta ini adalah wujud di mana Tuhan yang tak terlihat itu memperkenalkan dirinya. Jadi keduanya beda. Ini yang disebut tanzih, tapi juga nggak bisa dipisahkan. Nah, ini tashbihnya. Keren kan? Terus apa gunanya kita ngerti semua ini? Kenapa filosofi ini penting banget buat kita? Nah, di bagian terakhir ini kita akan lihat gimana cara pandang ini bisa mengubah segalanya. Dampaknya luar biasa besar. Batas antara hal yang suci dan yang biasa jadi nggak jelas lagi. Tiba-tiba, seluruh alam semesta ini jadi kayak kumpulan tanda yang nunjuk ke realitas yang lebih tinggi. Setiap ciptaan, bahkan hal terkecil sekalipun, jadi kayak cerminan atau bayangan dari yang ilahi. Artinya, dengan mengenal ciptaan, kita sebenarnya lagi mencoba melihat sekilas sang pencipta itu sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita benar-benar percaya bahwa alam semesta ini adalah cermin dari yang ilahi, kira-kira apa ya yang bakal berubah dari cara kita memandang dunia ini setiap hari?